channel Valeria Yakti. Halo adik-adik, jadi di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk mengerjakan beberapa soal mengenai tes intelijensi umum. Jadi beberapa hari yang lalu tuh ada salah satu murid Kak Vale minta untuk Kak Vale bahas tentang soal TIU ya, karena dia tuh mau lanjut ke sekolah kedinasan, mau tes gitu. Nah sekarang kita mulai aja bahas dari yang nomor 1 ya. Diketahui deret aritmatika dengan SN sama dengan N/2 3N-1, berapakah bedanya dari deret tersebut? Oke, untuk kalian yang mungkin lupa, deret aritmatika itu kayak gimana? Deret aritmatika itu yang kayak gini. Misalnya kalian punya bilangan pertama 2, terus 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, di sini polanya tetap ya. 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2. Jadi kalau deret aritmatika itu bedanya selalu sama ya, berupa penjumlahan. Jadi kayak gini, plus 2, plus 2, plus 2 gitu loh. Oke. Nah, sekarang untuk SN yang kita ketahui kan cuma ini aja ya, SN itu artinya jumlah. Jadi misalnya dari deret yang ini ya, mau S2. S2-nya berapa sih dari deret ini? S2 itu artinya jumlah 2 bilangan di deret ini. Jadinya bilangan pertama 2 ditambah bilangan kedua 4. Jadi 6 ya. Gitu loh. Kalau S3 berarti 2 tambah 4 tambah 6. Kalau S1 berarti ya bilangan pertama doang kan? 2. Gitu ya. Nah, ini untuk contohnya nih. Untuk contoh deret aritmatika. Sekarang kita kembali lagi ke soal yang ini. Kalau Kak Fada tuliskan ulang, jadi SN sama dengan N/2 3N-1. Karena kita mau nyari bedanya, ya udah berarti kita cari aja jumlah satu bilangan dan jumlah dari 2 bilangan ya. Nanti kan kelihatan selisihnya. Jadi untuk satu bilangan S1 sama dengan 1/2. Jadi ketika N-nya diganti 1, ini juga N-nya semua diganti 1 ya. 3 dikali 1 min 1. Jadinya berapa? Setengah dikali 3 dikurang 1, 2. Setengah dikali 2 jadi 1 ya. Berarti di deret aritmatika ini bilangan pertamanya 1. Oke, sekarang S2 kita cari jumlah 2 bilangan. Jadinya N-nya kita ganti dengan 2 ya. 2/2, 3 dikali 2 dikurangi 1. Jadinya 2/2 1 kan. 3 kali 2 min 1 berarti 6 kurang 1 jadi 5. Jadi dari sini kita udah ketahui bilangannya pertamanya 1. Bilangan pertama kalau ditambah bilangan kedua hasilnya jadi 5. Berarti bilangan keduanya berapa? Ya 4, ya kan? Supaya kalau ini tambah ini jadi 5. Karena kita mau mencari bedanya, ya udah dari sini kita tinggal lihat selisihnya berapa. Ya, 1 sama 4 jadi 3. Ya, jadi bedanya itu sama dengan 3. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Bu Eman yang berusia X tahun melahirkan anaknya pada tahun ini. Berapa tahun lagi usia Bu Eman jadi 3 kali usia anaknya. Berarti Bu Eman nih usianya sekarang X ya. Kita tuliskan di sini ya. Usia Bu Eman sekarang itu X. Nah, usia anaknya sekarang itu masih 0 tahun karena kan baru lahir. Berarti kalau 2 tahun kemudian anaknya kan jadi 2 tahun. Ya nggak? Bu Emannya jadi X tambah 2 umurnya ya. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah berapa tahun lagi. Kita kan nggak tahu nih berapa tahunnya, apakah 2, apakah 3, apakah 5. Nah, karena kita justru mau mencari tahunnya itu, jadi tahunnya kita misalkan aja. Misalkan jadi Y ya. Terserah aja mau variabelnya pakai apa. Ini Kak Fale pakai Y ya. Jadi usia Bu Eman nanti itu adalah X tambah Y. Oke. Akan sama dengan 3 kali usia anaknya. Berarti 3 kali anaknya usianya. Gitu loh. Karena yang ditanyakan adalah berapa tahun laginya itu, makanya kita mencari Y-nya. Jadi, yang ada variabel Y kita satukan dengan yang ada variabel Y. Ini ada Y, ini ada Y. Kita satuin aja. Kita pindah ruas. 3Y. Y-nya ini pindah ruas ke sini. Jadi, min Y. Berarti X-nya sama dengan 2Y. 3Y dikurangi Y, jadi 2Y.
ya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 2-nya ke sini, jadinya setengah X, ya, atau X per 2 juga boleh. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi misalnya nih, Bu Eman tahun ini usianya 20 tahun. Berarti setengah dari 20 tahun kemudian, jadi berapa? Setengah kali 20 jadi 10 kan? Itu kan usia Bu Eman jadi 30 tahun. Ya enggak? Nah, usia anaknya 10 tahun kemudian jadi 10 tahun kan? Karena kan lahirnya sekarang nih 10 tahun. Ini untuk Bu Eman, ini untuk anaknya. Berarti benar dong, terbukti usia Bu Eman 10 tahun yang akan datang itu akan sama dengan 3 kali dari usia anaknya. Ya, jadi ini jawabannya sudah terbukti benar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah kubus diletakkan dalam bola sehingga setiap titik sudut kubus menyentuh permukaan dalam bola. Jika rusuk kubus X cm, berapa luas permukaan bola yang melingkupinya? Ini jawabannya dalam Pi, jadi Pi-nya kita nggak usah ubah jadi 3,14 atau 22/7 ya. Kalau kalian nggak bisa kebayang nih, gambarnya jadi seperti ini. Nih ya. Kubus di dalam sebuah bola. Nah, titik sudut kubus itu menyentuh permukaan bola. Ya. Nah, berarti kalau kayak gini caranya, kalau Kak Vale gambarkan ya. Kalau Kak Vale gambarkan jadi seperti ini. Ya. Ini kan yang ditanyakan adalah luas permukaan bola yang melingkupinya. Berarti luas permukaan bola rumusnya apa? 4 pi r kuadrat. Berarti kita harus tahu berapakah jari-jari bola itu. Nah, sekarang yang diketahui di sini adalah rusuk kubusnya X cm. Berarti ini dari sini ke sini itu X cm. Ya, ini X cm. Nah, kalau kamu perhatikan di gambar ini, diameter bolanya itu berarti akan sama dengan apa? Dari ujung sini ke sini kan berarti. Nah, ya enggak? Jadi akan sama dengan diagonal ruangnya si kubus. Kalau diameter bola kan berarti dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Nah, untuk jari-jari kubusnya berarti berapa? Ya, kalau jari-jari kubusnya berarti dari sini ke tengah dong. Atau sama dengan setengahnya si diagonal ruang. Jadi dari sini ke sini, nah itu ya, itu kan diameter bolanya berarti, dan sama dengan diagonal ruangnya dari kubus. Kita bisa cari diagonal ruangnya kubus karena kita udah tahu panjang rusuknya berapa. Diagonal ruang kubus itu rumusnya apa? Rumusnya adalah R akar 3, bisa langsung, jadi nggak usah cari pakai Pitagoras. Oke. Nah, karena rusuknya itu adalah X, berarti ini kita ganti dengan X akar 3. Diagonal ruang kubus itu kan sama dengan diameter dari bola. Ya, ini diameter bola. Karena kita butuh jari-jari, ini tinggal kita apain? Kita bagi dengan 2, ya kan, jari-jari kan setengah diameter, ya. Bisa kita tuliskan jadi setengah X akar 3. Nah, ini adalah jari-jari si bolanya. Oke. Sekarang berarti tinggal kita masukin ke rumus aja. Luas permukaannya itu akan sama dengan 4 pi, R-nya kita ganti dengan ini. Ya, setengah X akar 3. Jangan lupa ada kuadratnya. Lanjutkan, jadinya 4 pi. Setengah dikuadratkan jadinya 1/4. X dikuadratkan jadi X kuadrat. Akar 3 dikuadratkan jadi akarnya hilang, jadi 3. Oke, yang bisa kita bagi aja langsung. Jadi 4 ini sama 4. Berarti hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 3 pi X kuadrat. Kalau Kak Vale tulis jadi 3X kuadrat pi. Gitu. Mau 3 pi X kuadrat juga boleh, sama aja. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4.
Amir berangkat ke Bogor mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Setengah jam kemudian, Tanto menyusul melalui jalan tol dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Jika jarak non-tol 65 km dan jarak tol 45 km, berapa lama Tanto menunggu Amir tiba? Sekarang kita tulisnya diketahui dulu aja. Ini kan ada Amir, ya. Amir kan kecepatannya Amir PA ya, Kak tuliskan 60 km per jam. Terus ada jaraknya. Amir tuh lewatnya tol apa bukan? Amir bukan lewat tol karena dia mengendarai motor. Berarti yang ini non tol 65 km. Berarti jaraknya Amir itu adalah 65 km. Nah, yang diketahui lagi itu adalah kecepatannya Tanto kan? Berarti VT itu 100 km per jam. Dengan jaraknya berarti ST itu 45 km. Yang berangkat duluan si Amir kan? Jadi jangan lupa kita tuliskan di sini juga. Ini menyusul setelah 30 menit. Nah, supaya kalian ingat aja, ini kalian tuliskan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Ini S, ini V, ini T. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Oke. Nah, sekarang mau kita cari adalah waktunya. Supaya kita tahu nih berapa lama sih Tantonya nungguin Amir. Sekarang kita cari waktunya si Amir dulu. Ya. Waktunya Amir itu kan berarti akan sama dengan S per V. Oke. Jadi 65 per 60. Ini kan dalam jam ya satuannya, kita ubah aja ke menit supaya nggak pecahan kayak gini. Kalau mau ngubah ke menit berarti kita kalikan dengan 60. Jadinya hasilnya 65 menit. Ya, ini untuk Amir. Sekarang untuk si Tanto. Tantonya juga sama, S per V sama dengan jaraknya 45, kecepatannya 100. Nah, ini kita kalikan juga dengan 60 supaya nggak pecahan bentuknya. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi. Ini 100, ini 60, sama-sama kita bagi 20 aja. Jadinya di sini 3, di sini 5. Terus 45 bagi 5. Ini jadi 9. 9 kali 3 jadi 27 menit. Jangan lupa kalau tadi si Amirnya itu berangkat duluan, selang 30 menit si Tantonya baru nyusul kan. Ya berarti 65 menit ini udah termasuk sama 30 menit dia jalan duluan. Artinya tinggal sisa 35 menit. Ya kan? Ya udah, berarti kita lihatnya ke 27 menit sama 35 menit ini. Selisihnya jadi berapa? Jadinya 8 menit. Nah, berarti si Tantonya udah nyampe, 8 menit kemudian Amirnya baru sampai gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Jika Abu memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi jika ia memacu motor dengan kecepatan 36 km per jam, maka ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh rumah Abu ke kantor? Oke, di sini yang udah diketahui itu adalah kecepatan Abu ada 2 ya. Yang pertama itu kalau 24 km. Yang pertama itu 24 km per jam. Terus kecepatan yang kedua itu adalah 36 km per jam. Ya. Nah, untuk waktunya, Abunya itu akan terlambat 15 menit dengan kecepatan ini. Terlambat dari jam berapa sih? Kita nggak tahu kan jam berapanya itu. Makanya ini kita misalkan aja dengan X tambah 15 menit. Karena kita nggak tahu nih akan terlambat 15 menit itu dari jam berapa. Ya. Terus, waktu yang keduanya, dengan kecepatan 36 km akan sampai 10 menit lebih awal dari waktu itu. Sama dengan ini kan? Berarti kita tuliskan dengan X dikurangi 10 menit. Kenapa dikurang? Karena kan 10 menit lebih awal, ya.
Nah, karena di sini kita dalam jam, ini juga dalam jam, jadi waktu ini kita ubah aja ke dalam jam juga. Ini juga dalam jam. 15 menit berarti berapa jam? 1/4 jam. Ya, berarti di sini T-nya X tambah 1/4 T1. Di sini T2-nya berarti X dikurangi 1/6. Untuk kalian yang masih belum tahu kenapa bisa 1/4, kenapa bisa 1/6, tinggal kita kalikan dengan 1/60. Jadi kalau dari menit ke jam kita kalikannya dengan 1/60 ya. 15 kali 1/60 ini dibagi, jadi ini 4, jadi 1/4. Kalau 10 menit berarti 10 dikali 1/60. Ini dibagi, jadi bawahnya jadi 6, jadi 1/6. Oke. Nah, ingat yang soal sebelumnya tadi kita bahas tentang kecepatan juga. Kalau mencari jarak berarti apa? Kecepatan dikali waktu. Ya, kalau segitiganya Kak Farah gambarkan lagi, berarti di sini S, di sini V, di sini T. Oke. Jadi jarak akan sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini kan yang ditanyakan adalah jarak tempuhnya. Ya, kita punya 2 kecepatan sama 2 waktu. Nah, mau dengan berapapun kecepatannya atau berapa lama waktunya, ya, walaupun ini beda, tapi kan jaraknya pasti sama dong. Ya kan, jarak yang dilalui itu akan sama, yang membedakan itu cuma kecepatan sama waktunya aja. Berarti Kak Vale bisa tuliskan jadi jarak pertama itu akan sama dengan jarak kedua. Maksudnya pertama sama kedua itu ini, dengan kecepatan ini, waktu ini, dan juga dengan kecepatan yang kedua, waktu yang kedua. Ya, itu pasti jaraknya akan sama. Berarti kalau kita tuliskan di sini, kan jarak itu cara nyarinya V kali T. Ya, berarti di sini V1 kali T1 akan sama dengan V2 dikali T2. Oke. V1-nya 24 dikalikan dengan pakai tanda kurung ya, X tambah 1/4. Yang kedua 36 dikalikan dengan T-nya X min 1/6. Oke. Sampai sini kita kali ke dalam. Jadi ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini. 24 kali X jadi 24X ditambah 24 kali 1/4 jadi 6, ya kan? Sama dengan 36 kali X, 36X. 36 kali min 1/6 jadinya min 6. 36-nya kita bagi dengan 6 ini, ya. Yang ada X kita satukan dengan yang ada X, jadinya 36X, 24X-nya pindah luas aja, jadi min 24X. Ini ada 6, min 6 pindah luas ke depan, jadi plus 6. Jadinya 12 sama dengan 12X. Berarti X-nya sama dengan 12, kita bagi dengan 12. Jadi X-nya berapa? 1. Satunya itu maksud 1 jam ya. Kita kan udah tahu nih X-nya 1. Untuk mencari jarak kan V dikali T. Ya udah, sekarang T-nya kita ganti aja X-nya jadi 1. Kalian terserah mau pakai yang kecepatan dan waktu yang pertama atau kecepatan dan waktu yang kedua. Kalian pakai yang pertama aja ya. Jadi untuk mencari jarak itu kan sama dengan V dikali T. V-nya 24. T-nya jadi berapa ini? Ini kan X tambah 1/4 ya. X-nya 1. 1 tambah 1/4 jadinya 5/4. Berarti ini T-nya kita ganti dengan 5/4 jam ya. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi 24 sama 4. Jadi ini 6, ini 1. 6 kali 5 jadi 30 km. Nah, ini jawabannya. Kalau kalian mau pakai kecepatan dan waktu yang kedua, hasilnya juga pasti akan jadi 30 km. Jadi jaraknya akan tetap sama aja, mau dengan kecepatan berapapun dan waktu berapapun gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kubus dengan panjang rusuk X cm diperkecil sehingga panjang rusuknya menjadi 1/4 panjang semula. Jika setelah diperkecil panjang diagonalnya menjadi Y akar 3, ini maksudnya diagonal ruang ya, diagonal ruang kubus. Berapakah panjang X dinyatakan dalam Y? Sekarang Kak Feli akan coba gambarkan kubusnya dulu aja. Ya, jadi ini ada kubus yang pertama kalinya. Dengan ukuran rusuknya itu berapa? X cm kan? Jadi ini tuh X cm.
meter. Kemudian kubus ini diperkecil sehingga panjang rusuknya jadi tinggal 1/4 dari panjang semula. Artinya kalau 1/4 dari panjang semula, jadi panjang rusuknya berapa kita tulis? Jadi 1/4 X. Ya, karena kan 1/4 dari yang semulanya X, jadinya 1/4 X cm. Diketahui lagi setelah diperkecil panjang diagonalnya menjadi Y akar 3. Berarti dari sini ke sini, diagonal ruangnya ini ya, itu sama dengan Y akar 3. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang X-nya dalam ukuran Y. Berarti sekarang kita fokus aja ke kubus yang kedua ini yang setelah diperkecil. Ya, kita nggak usah lihat kubus yang ini lagi. Diagonal ruang kubus itu rumusnya apa? R akar 3. Ya, tadi di soal sebelumnya udah ada itu. Diagonal ruang itu R akar 3, diagonal ruang kubus ya. Nah, ini kan diagonal ruangnya kita ketahui berapa? Y akar 3. Ya kan? Berarti diagonal ruang ini kita ganti aja jadi Y akar 3 sama dengan rusuknya berapa? 1/4 X. Ya kan? Kita gantilah 1/4 X. Jangan lupa ada akar 3. Karena kiri kanan ada akar 3, langsung aja kita bagi. Ya, pokoknya kalau ini perkalian, terus ada angka yang sama, langsung kita bagi aja. Sisanya jadi Y sama dengan 1/4 X yang ditanyakan ya kan panjang X-nya. Berarti harus dalam X sama dengan. Artinya tinggal X sama dengan 4-nya pindah ke sini. Tadinya bagi jadi kali. Jadi 4Y. Ya, berarti X-nya itu sama dengan 4Y. Oke, Adik-adik, segitu video dari Kak Kale tentang pembahasan beberapa soal tes intelijensi umum. Semoga ini bermanfaat buat kalian, bisa menambah referensi kalian untuk belajar, dan terima kasih banyak karena sudah nonton. Dadah!